Shalom saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Yesus pada waktu memberi makan 4.000 orang. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus, dari pengajarannya, dari perjalanan hidupnya saudara. Kita bisa belajar tentang kasihnya, kuasanya, dan kebenarannya. Dan hari ini secara spesifik kita akan belajar bagaimana Yesus pada waktu itu menghadapi sebuah situasi yang mustahil, saudara. Ada 4.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak pada waktu itu, dan mereka ini perlu diberi makan, saudara. Sebuah keadaan yang sangat tidak mungkin. Mari kita baca, saudara, di Matius 15 ayat 32 sampai 39. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara, kalau saya beri tema tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menghadapi mission impossible, saudara. Mission impossible, misi yang mustahil, misi yang tidak mungkin. Pada waktu ini, saudara, di kisah ini, Yesus menghadapi ada 4.000 orang di luar perempuan dan anak-anak. Dan pada waktu itu, mereka ingin memberi makan, saudara. Yesus ingin memberi makan ke orang-orang ini. Kalau ada 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, berarti secara mudah saja, saudara, harusnya ada lebih dari 10.000 orang. Dengan istrinya, dengan anaknya, ya minimal 10.000 orang, saudara, di hadapannya. Sangat banyak. Bagaimana bisa memberi makan orang seperti itu, saudara? Begitu banyaknya. Sementara mereka di sini hanya punya 7 roti dan beberapa ikan. Nah, kali ini kita akan lihat, saudara, bagaimana Yesus menghadapi situasi ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dari situ kita bisa belajar kalau ada situasi yang tampak tidak mungkin, saudara. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam pelayanan kita, mungkin dalam keluarga kita, saudara. Kita bisa belajar dari apa yang Yesus lakukan. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Langkah yang pertama yang Yesus lakukan, kita lihat dari Matius 15 ayat 32, saudara. Ayat yang pertama tadi. Di situ dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Saudara, langkah yang nomor 1 di sini adalah miliki motivasi yang benar. Miliki motivasi yang benar. Saudara, kalau kita lihat di ayat 32 tadi, Yesus memiliki motivasi yang benar, saudara. Motivasi Yesus adalah dia tergerak oleh belas kasihan. Karena orang banyak itu sudah 3 hari mengikuti Yesus, tidak mempunyai makanan. Ia tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, yang nomor 1, kalau kita ingin melangkah menghadapi mission impossible, saudara, pastikan kita memiliki motivasi yang benar. Dan motivasi yang benar, kita belajar dari teladan Yesus, saudara. Motivasi yang benar adalah belas kasihan. Belas kasihan ini berbicara kita melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan orang lain, saudara.
untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain, saudara. Itu adalah belas kasihan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita lihat, saudara, di ayat ini, 3 hari orang-orang itu mengikuti Yesus. Kalau dilihat di ayat atasnya, saudara, banyak orang datang kepada Yesus, lalu mereka ini dilayani oleh Yesus. Orang-orang sakit menjadi sembuh, saudara. Seharusnya Yesus pasti sangat capek, sangat lelah, saudara, setelah 3 hari. Tapi justru Yesus memikirkan tentang orang-orang ini, yang mereka kalau pulang belum makan bisa pingsan di jalan. Saudara, nomor 1 kita perlu pastikan motivasi kita adalah belas kasihan. Kalau motivasi kita belas kasihan, saudara, ciri-cirinya adalah kita itu rela untuk tidak mendapatkan sesuatu, saudara. Karena kita mengutamakan yang lain. Contohnya di Lukas 10 ada kisah orang Samaria yang baik hati, saudara. Dia itu dalam perjalanan menemukan seseorang yang diserang oleh penyamun, saudara. Lalu dia pergi ke situ, terus dibawa naik ke keledainya dia. Jadi dia sendiri gak bisa naik, saudara. Dia harus jalan. Pergi ke penginapan, terus dia ikut nungguin di sana. Setelah itu besoknya waktu dia mau pergi, dia masih kasih uang ke pemilik penginapan. Kalau saudara lihat kisah itu dari awal sampai akhir, orang Samaria ini tidak dapat apa-apa, saudara. Dia kehilangan waktu, kehilangan uang, saudara, nggak dapat apa-apa sampai terakhir. Dan di awal, di situ saudara, di Lukas 10 dikatakan, di awal kisah itu dikatakan bahwa orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan, seperti Yesus. Saudara, ini sebuah hal yang bisa kita periksa di hati kita masing-masing, saudara, di hati saya, di hati tiap-tiap kita. Apakah motivasi kita memang belas kasihan atau bukan, saudara? Atau kita ingin mencari sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan golongan kita, saudara? Atau memang kita tulus melakukan untuk kepentingan kerajaan Tuhan, untuk kepentingan orang lain, saudara? Kita rela meskipun gak dapat apa-apa, saudara. Kalau seperti itu, seperti Yesus di sini, berarti hati kita tergerak oleh belas kasihan, saudara. Kita akan bisa punya modal, saudara, melangkah ke langkah-langkah yang berikutnya setelah ini. Tapi nomor 1, kita pastikan, saudara, hati kita, motivasi kita, seperti Yesus, punya motivasi belas kasihan, saudara. Saudara, sekarang kita akan lihat di ayat yang berikutnya. Di ayat 33, saudara, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Saudara, ini mission impossible, saudara. Ada 4.000 orang, laki-laki gak termasuk perempuan dan anak-anak. Minimal 10.000 orang, saudara. Murid-muridnya tentu saja merasa bingung, saudara. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ini keadaannya gak mungkin, saudara. Sebuah misi yang begitu besar. Mustahil, saudara. Mission impossible. Tapi kita lihat apa respon Yesus, saudara, waktu murid-muridnya bertanya seperti itu. Di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Saudara, saya sangat senang tentang respon Yesus ini. Berapa roti ada padamu? Ternyata Yesus tidak berfokus kepada hal-hal yang tidak ada, saudara. Tidak berfokus kepada, iya ya, di sini tidak ada. Kan murid-muridnya bertanya, bagaimana tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Iya. Mana ada toko roti untuk orang sebanyak ini? Yesus gak berfokus ke hal yang gak ada, saudara. Enggak. Di sini Yesus berfokus ke yang ada. Pertanyaannya Yesus, saudara, adalah berapa roti ada padamu? Bukan yang tidak ada, saudara. Yang ada itu berapa? Poin nomor 2, saudara. Tadi yang pertama adalah miliki motivasi yang benar. Nomor 2, lihat apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada. Saya ulang, saudara. Poin nomor 2, lihat apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada. Yesus di sini, saudara, meskipun keadaan itu begitu luar biasa, saudara, tampak mustahil, Yesus tetap fokus kepada apa yang ada. Yesus bertanya di sini adalah berapa roti ada padamu. Saudara, kalau kita menghadapi sebuah keadaan yang sangat sulit, saudara, kita tidak usah berandai-andai, saudara. Iya ya, seandainya saya punya ini, seandainya kita bisa ini, seandainya ada ini, tidak perlu, saudara. Kita belajar dari teladan Yesus, kita fokus pada apa yang ada. Apa yang ada pada kita. Talenta apa yang ada pada kita, saudara. Kita punya pengalaman apa? Kita punya modal apa, saudara? Meskipun kelihatannya nggak berarti, saudara, tapi kita fokus pada apa yang ada.
Yesus bertanya, berapa roti yang ada padamu? Lalu saudara kalau kita lihat di sini, jawabannya murid-muridnya adalah 7 jawab mereka di ayat 34 saudara. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Saudara, kalau kita lihat, kita bayangkan di posisi Yesus saat itu, seandainya kita bertanya, berapa roti yang ada padamu? Dan dijawab cuma 7 saudara. Sedangkan orangnya 10.000. Jelas-jelas tidak mungkin saudara. Jelas-jelas tidak cukup. Sangat jauh dari cukup. Begitu kecil saudara. Seujung jari pun gak ada dibandingkan tantangan yang ada. Tapi saudara, apa respon Yesus setelah mendengar jawaban ini? Ayat 35 saudara. Setelah Yesus, murid-muridnya menjawab, 7 jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil, ayat 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Yesus tidak ciut saudara. Tidak tawar hati. Wah iya ya, kok cuma 7? Orangnya ada 10.000. 7 mana mungkin cukup? Enggak gitu saudara. Yesus tidak ciut, tidak tawar hati waktu mendengar jawaban yang jelas-jelas jauh dari cukup saudara. Di sini Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Dan kalau kita lihat ayat 36, sesudah itu yang mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Saudara, hal yang tampaknya tidak berarti itu tidak dianggap kecil saudara. Tidak dianggap sepele saudara. Juga tidak dibuang saudara. Tapi diambil. Jadi saudara, apa yang ada pada kita, meskipun tampaknya kecil, meskipun tampaknya tidak berarti, jangan dianggap remeh saudara. Ternyata Tuhan itu ingin memakai apa yang ada pada kita, sekecil apapun di pemandangan kita saudara. Tuhan tidak akan pakai sesuatu yang tidak ada. Bukan tahu-tahu terjadi mujizat, roti turun dari surga saudara. Enggak. Yesus mengambil apa yang ada, 7 roti itu diambil saudara. Kalau kita punya talenta, sekecil apapun, Tuhan akan pakai itu saudara. Tuhan tidak akan bikin sesuatu yang tahu-tahu jatuh dari langit, tidak. Saudara, tantangan kita sebesar apapun juga, kita lihat apa yang ada pada kita. Jangan kita anggap kecil saudara, anggap remeh. Yesus mengambil saudara. Roti itu cuma 7, diambil Yesus. Percayalah saudara, Tuhan bisa memakai sekecil apapun talenta kita. Jadi juga jangan anggap remeh saudara. Saya cuma bisa ini. Saudara dilupakan, pasti gak bisa dipakai Tuhan. Jangan gitu saudara. Sekecil apapun yang ada pada kita saudara, Tuhan bisa pakai. Jadi waktu kita lihat apa ya yang ada pada kita. Kalau sesuatu tampak kecil saudara, jangan disepelekan. Saudara, saya ingat kisahnya KFC ayam goreng ya saudara, Kentucky Fried Chicken, itu pemiliknya dia membuat sebuah usaha restoran dan cukup laris saudara. Terus tahu-tahu apa yang terjadi saudara? Pemerintah di Amerika waktu itu saudara, itu membangun jalan tol yang membypass restoran dia saudara. Melewati. Jadi dulunya orang-orang itu kalau mau bepergian pasti lewat restoran dia. Jadinya ramai kan saudara. Tapi karena ada jalan tolnya itu melewati, orang-orang akhirnya lewat jalan tol langsung lewat saudara. Gak ada yang mampir di restonya dia. Sepi dan akhirnya tutup saudara. Dan dia usianya sudah tua saudara, sudah 60 tahun lebih waktu itu. Dan dia bisa aja berandai-andai ya, wah enak ya dulu kalau jaga ada jalan tol saudara, orang-orang ramai datang ke sini. Seandainya saya masih muda, seandainya saya punya ini itu. Enggak saudara, dia melihat apa yang ada pada dia. Yang ada pada dia cuma hal kecil saudara, cuma punya resep ayam goreng. Resep saudara, dia nggak punya uang, cuma punya resep saudara. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pakai resep itu, saudara, dia pergi ke resto-resto, dia menawarkan masak. Jadi dia bahkan tidak punya modal untuk masak ayam, saudara, di awal. Menawarkan ayam sudah jadi enggak. Dia cuma resep, saudara. Dia datang ke resto bilang, saya punya resep ayam goreng, mau enggak saya masakkan ayam? Jadi dia bahkan tidak punya ayam, saudara, untuk ditawarkan. Enggak ada. Ayamnya resto itu yang dimasakkan dia kalau mau. Dia kayak gitu, saudara, door to door. Dan singkat cerita ya akhirnya jadi KFC, saudara. Tapi dia fokus bukan pada apa yang tidak ada, pada apa yang ada, hanya resep, saudara. Dan pergi dari resto ke resto, saudara, menawarkan jasa memasak. Kalau Anda suka hasil masakan saya, nanti saya akan supply. Kayak gitu, saudara. Jadi dari situ, dari awal, saudara, dari apa yang ada meskipun tampak kecil. Saudara, Tuhan bisa pakai sekecil apapun itu, apa yang ada pada kita. Tidak usah berandai-andai saudara, seandainya ada ini, seandainya bisa ini. Enak ya kalau mereka tidak saudara. Kita lihat apa yang ada pada kita. Dan berikutnya saudara kita lihat di ayat 36 saudara.
Tadi kita sampai di sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, yang artinya Yesus mengambil apa yang ada pada kita sekecil apapun bisa dipakai Tuhan. Lalu di sini dikatakan mengucap syukur, saudara, di ayat 36, mengucap syukur. Jadi langkah yang pertama adalah miliki motivasi yang benar, belas kasihan. Langkah yang kedua, lihat apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada. Sekarang langkah yang ketiga, saudara, adalah mengucap syukur. Di sini Yesus ternyata mengucap syukur, meskipun itu cuma 7 roti dan beberapa ikan. Yesus mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur ini penting sekali karena kadang kita lebih mudah bersungut-sungut, saudara. Kalau melihat keadaan apalagi yang tampak mustahil. Dan apa yang ada pada kita jelas-jelas gak cukup, saudara. Mudah bersungut-sungut. Tapi ternyata kalau kita belajar dari teladan Yesus, kita perlu mengucap syukur. Kita berterima kasih, saudara. Pada apa yang ada. Kenapa mengucap syukur ini penting, saudara? Karena kalau kita mengucap syukur, berarti kita berjalan menggunakan mata iman, saudara. Bukan mata di kepala kita ini, bukan. Saudara, ada kisahnya 12 pengintai di perjanjian lama. Mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Waktu kembali, mereka melaporkan yang 10 orang itu menggunakan mata jasmani, saudara. Mereka bilang, kita ini seperti belalang. Di sana itu mereka orangnya raksasa-raksasa. Mana mungkin kita bisa mengalahkan mereka. 2 orang, saudara, Yosua dan Kaleb melihat dengan mata iman. Mereka bilang, tidak, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Saudara, yang 2, Kaleb dan Yosua melihat dengan mata iman. Yang lainnya, yang 10 melihat dengan mata jasmani. Kita mengucap syukur, itu berarti kita berjalan dengan iman, saudara. Karena tadi kalau kita lihat, 7 roti mana mungkin cukup. Kalau pakai mata jasmani pasti bersungut-sungut, saudara. Tapi kalau pakai mata iman, kita bisa mengucap syukur. Meskipun kelihatannya sangat tidak cukup. 2 Korintus 5 ayat 7, saudara. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, mari kita sama-sama mengucap syukur pada waktu menghadapi sebuah keadaan yang tampak mustahil, saudara. Apa yang ada pada kita tampak jauh dari cukup, saudara. Kita mengucap syukur. Dan berikutnya, saudara, kita lihat di ayat 36. Masih. Tadi kita sampai di mengucap syukur. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Yang langkah nomor 4, saudara. Di sini kita lihat ada memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Langkah nomor 4 di sini adalah melangkah dengan iman, saudara. Melangkah dengan iman. Kita harus mulai berjalan, bergerak, melangkah, saudara. Tidak cukup kalau kita hanya punya motivasi saja, hanya melihat apa yang ada pada kita saja, hanya mengucap syukur saja. Kita perlu melangkah, perlu take action, saudara, perlu bertindak. Dan kita perlu melakukannya dengan iman. Di sini yang dilakukan oleh Yesus, saudara, adalah Yesus memecah-mecahkan roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Langkah nomor 4, kita perlu melangkah dengan iman, saudara. Saudara, kalau kita bayangkan pada waktu itu situasinya, ada 7 roti lalu Yesus memecah-mecahkannya. Saya ingin mengajak saudara bervisualisasi sebentar. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Saya bawa selembar kertas. Anggap aja misalnya kertas ini adalah roti, saudara. Lalu dikatakan di situ bahwa Yesus memecah-mecahkannya. Kalau saya anggap ini roti, saudara, berarti dirobek seperti ini. Ini diberikan kepada murid, saudara. Sekarang saudara lihat, ini jumlahnya berkurang. Ini saya berikan ke murid. Kalau saya sebagai Yesus, berkurang. Lalu saya pecahkan lagi, saudara. Saya berikan ke murid, kalau saya sebagai Yesus, dan ini semakin berkurang. Bagaimana caranya sampai bisa 4.000 orang itu kenyang, saudara? Kalau ini saya robek lagi, ini lama-lama habis, saudara. Bagaimana caranya kok bisa 4.000 orang kenyang? Jawabannya, saudara, saya yakin ini mengembang. Mengembang, terus waktu dirobek, saudara, ini mengembang lagi, dirobek lagi, mengembang lagi, akhirnya dirobek terus, saudara, dipecahkan terus, nggak habis-habis. Jadi ini kecil, lalu memuai, saudara, mengembang. Sekarang, saudara, apakah, saya mau punya dua pertanyaan, saudara, untuk kita renungkan. Apakah
roti itu yang tadinya kan tinggal segini saudara, langsung mengembang menjadi cukup untuk 10.000 orang saudara. Apakah langsung mengembang, langsung cukup untuk 10.000 orang saudara? Saya yakin jawabannya tidak saudara. Karena kalau iya, maka Yesus dan murid-muridnya itu tenggelam saudara dalam timbunan roti. Di akhir kisah ini kita lihat bahwa sisanya saja itu 7 bakul roti, itu sisanya saudara. Belum yang dimakan orang-orang sampai kenyang. Jadi kalau dari awal roti ini sudah langsung mengembang untuk 10.000 orang, pasti Yesus dan murid-muridnya itu tertimbun roti saudara. Bahwa tidak begitu, itu berarti memuainya pelan-pelan saudara. Saya dirobek, ini ngembang sedikit. Dirobek lagi, ngembang sedikit lagi. Terus-terusan saudara. Apa pelajaran yang bisa kita dapat saudara? Bahwa mujizat Tuhan itu terjadi sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu. Saya ulang saudara. Mujizat Tuhan itu terjadi sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu. Jadi saudara, kalau kita menghadapi situasi yang mustahil, jangan langsung beranggapan Tuhan itu memberikan jawaban langsung selesai semua di awal. Itu sama dengan kita berharap langsung roti itu 10.000 orang dulu. Ada saudara, maka Yesus dan murid-muridnya tertimbun roti. Tidak begitu saudara. Roti ini memuai, mengembang pelan-pelan saudara. Saya robek, mengembang. Sekarang coba saudara bayangkan. Misalnya setelah 1.000 orang, dirobek-robek itu 1.000 orang, lalu Yesus berhenti. Apa yang terjadi saudara? Setelah merobek-robek itu 1.000 orang, Yesus berhenti. Apa yang terjadi? Sisanya nggak kebagian saudara. Tidak kebagian. Berarti Yesus itu harus merobek terus, harus memecah-mecahkan roti itu terus, sampai semua orang itu makan. Apa artinya saudara? Artinya kita, kalau kita berjalan dengan iman, itu nggak cukup cuma di awal saudara, tidak. Kalau cuma di awal mungkin cuma 100 orang yang makan. Kalau kita hanya sampai tengah jalan cuma 1.000 orang yang makan. Kalau terus lagi cuma 3.000 orang yang makan saudara. Tidak, kita harus berjalan terus dengan iman, tidak boleh berhenti. 1 dan 2, kita tidak boleh mengharap Tuhan menjawab semua dari awal, tidak saudara. Mujizat Tuhan terjadi sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu. Bukan langsung di awal diberikan makan untuk 10.000 orang semuanya saudara, tidak. Karena itu saudara, kalau kita berjalan dengan iman, kita jangan meremehkan mujizat kecil saudara. Kita lihat ada kejadian kecil, terus kita anggap, wah ini apa nih? Gak ada apa-apanya. Tidak begitu saudara, itu sama dengan roti yang mengembang sedikit. Kita pecahkan, terus nanti dia mengembang sedikit lagi saudara. Kita jangan meremehkan mujizat yang tampak kecil. Justru Tuhan bekerja dengan cara seperti itu. Waktu kita melangkah terjadi mujizat kecil, kita melangkah terjadi mujizat kecil. Kalau kita terus melangkah dengan iman saudara, tidak berhenti. Maka akhirnya semua orang itu makan dan kenyang saudara. Coba kita lihat ayatnya. Di ayat 37 saudara. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saya senang sekali saudara ayat ini. Di sini ada mereka semuanya. Berarti tidak ada satupun yang gak kebagian saudara. Gak ada. Makan sampai kenyang. Jadi gak ada yang makannya cuma sampai setengah-setengah saudara. Gak ada. Tuhan kalau mengerjakan sesuatu itu tuntas saudara. Semuanya. Makan sampai kenyang. Tuntas. Bahkan bukan hanya tuntas saudara. Tapi overflow. Berlimpah. Lanjutannya di sini. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang roti yang sisa. 7 bakul penuh. Bukan hanya tuntas, tas saudara. Semua makan sampai kenyang, tuntas. Bukan hanya itu, bahkan melampaui. Saudara, di sini ada potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ini adalah pekerjaan Tuhan saudara. Ini adalah bagian Tuhan, Tuhan yang mengerjakan ini. Kita nggak ada yang bisa dibanggakan saudara. Karena Tuhanlah yang melakukan ini. Tapi bagian kita hanyalah kita melangkah dengan iman saudara. Kita jangan menganggap remeh terjadi mujizat kecil. Kita jangan menganggap atau mengharapkan langsung terjawab semua di awal. Kita ada sebuah kebutuhan langsung terjawab semua di awal. Tidak saudara. Tuhan bekerja seiring dengan waktu saudara. Dan selama waktu itu berjalan kita harus terus memecah-mecahkan roti. Jangan berhenti di tengah jalan saudara. Kalau berhenti di tengah jalan cuma 1.000 orang yang makan. Cuma 2.000 orang yang makan. Cuma 3.000 orang yang makan. Harus terus saudara. Saya bayangkan itu pasti makan waktu cukup lama saudara. Yesus memecah-mecahkan roti 7 itu saudara. Itu makan waktu cukup lama. Mungkin membuat tangan pegal saudara. Tapi Yesus terus melakukannya. Tidak pernah berhenti. Sampai terakhir saudara. Begitu juga kalau kita melangkah dengan iman saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan merasa putus asa di tengah jalan saudara. Kita harus melangkah terus. Di tiap-tiap mujizat kecil yang terjadi saudara. Kita hargai. Dan kita melangkah lagi. Lebih jauh saudara. Dan kalau kita lakukan bagian kita saudara. Kita percaya Tuhan melakukan hal yang mustahil. Yang melakukan hal yang mustahil itu bukan kita. Bukan saudara. Tuhan yang melakukan.
Sampai-sampai semua orang itu, semuanya makan sampai kenyang, saudara. Bahkan ada sisanya 7 bakul. Saudara, kita belajar dari kisah Yesus ini, bagaimana kalau kita menghadapi mission impossible, saudara. Sebuah kata yang tampak mustahil. Pertama, kita memiliki motivasi yang benar, saudara. Belas kasihan. Kemudian kita lihat apa yang ada pada kita. Bukan berandai-andai apa yang tidak ada, saudara. Tidak. Kita lihat apa yang ada pada kita, sekecil apapun itu. Lalu kita mengucap syukur, saudara. Kalau kita mengucap syukur, itu berarti kita berjalan dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Kita berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Lalu kita melangkah dengan iman, saudara. Kita jangan mengharapkan bahwa jawaban Tuhan itu langsung di awal, saudara. Tidak, saudara. Melainkan berjalan dengan waktu, saudara. Berjalan seiring dengan waktu. Terjadi mujizat kecil sedikit demi sedikit, saudara. Tapi terus kita harus melangkah, jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Dan maka Tuhan akan menyelesaikan dengan tuntas, saudara. Semuanya itu makan sampai kenyang, tuntas. Bahkan bukan hanya tuntas, saudara. Tapi overflow. Berlimpah. Lebih dari yang kita harapkan. Lebih dari yang kita bayangkan. Sisanya 7 bakul penuh, saudara. Luar biasa. Inilah kalau Tuhan yang bekerja. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami belajar dari Engkau, Yesus. Bagaimana kami harus menghadapi sebuah keadaan yang tampaknya tidak mungkin supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Mari Engkau pimpin kami untuk bisa melakukan semuanya ini, Tuhan, seperti yang Kau mau. Dan biar kerajaan-Mu diperluas, biar nama-Mu ditinggikan, biar lebih banyak lagi orang mengenalkan Engkau, Yesus. Terima kasih. Kami minta biar Engkau menyertai tiap-tiap kami, di tiap-tiap kami Tuhan ada kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.